Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari terkait dengan slavery atau perbudakan, juga terkait dengan human trafficking atau jual beli manusia, ya, dalam perspektif hadis Nabi. Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk memulai dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga pertemuan ini kita mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, dalam materi terkait dengan slavery, perbudakan, ya, atau human trafficking, ya, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru di era kita sekarang, namun sudah pernah terjadi sejak berapa tahun lalu. Mulai dari masanya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW juga terjadi kasus perbudakan. Nah, disinilah kemudian Islam, ya tidak hanya Islam ya, agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya juga berkehendak untuk memberantas sistem perbudakan dan jual beli manusia itu sendiri. Itulah mengapa ketika kalian pernah belajar fikih pasti akan tahu adanya konsep itsqu raqabah, pembebasan budak. Kapan itu pembebasan budak itu dilakukan? Kalau dalam fikih itu kan pasti ada kaitannya dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Maka denda yang pertama kali adalah menggunakan itsqu raqabah. Atau barangkali ada sepasang suami istri yang kemudian melakukan jima atau hubungan badan di siang bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Oh, ini nanti dia akan kena denda memerdekakan budak. Atau terkait dengan kafaratul yamin, sumpah, ya, pelanggaran sumpah, maka dia juga akan kena denda untuk memerdekakan budak. Jadi semangat untuk memerdekakan budak itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam melalui peraturan-peraturan hukum Islam. Namun apakah saat ini itu sudah terbebas dari unsur-unsur perbudakan itu? Kalau budaknya memang sudah nggak ada, tapi unsur-unsur perbudakan ini tetap ada. Apa itu unsur-unsur perbudakannya, Pak? Oke, unsur-unsur perbudakan itu kan adanya pengekangan terhadap harga diri atau hak seseorang untuk hidup bebas. Pokoknya mereka itu kemudian dieksploitasi tenaganya tanpa diberikan sesuatu yang pantas untuknya. Jadi dia hanya dituntut untuk melakukan sebuah pekerjaan, tetapi haknya tidak diberikan. Nah ini kasus budak itu semacam itu. Setiap tahun bertahun-tahun seperti itu. Ya, bahkan ketika kita flashback kembali ke belakang dalam sejarahan, itu modelnya turun-temurun. Turun-temurun, dan itu justru menunjukkan stratifikasi sosial. Bagi mereka yang berstatus budak, maka dia termasuk kelompok yang rendah. Nah, ini kan menjadi satu fenomena sosial tersendiri. Nah, pada masa Nabi. Nah, itu. Jadi ketika Nabi datang dengan konsep keislamannya itu kemudian ingin memberantas sistem perbudakan itu sendiri. Caranya beda-beda. Misalkan begini, Nabi pernah ya ketika mendapatkan tawanan perang, itu kan dapat budak banyak ya, Lah,
Iki budak banyak ini mau diapakan? Wah, ini harus dibebaskan, tapi caranya piye? Nah, akhirnya kemudian Nabi buat sayembara, woro-woro bukan sayembara, woro-woro. Silakan bagi kalian yang mau membebaskan budak ini, silakan tebus sekian. Nah, kemarin meminta tebusan sekian kan gitu. Lah, kalau keluarganya orang mampu, bisa dia bebas. Ya kan, jadi tawanan-tawanan perang saat itu kan menjadi budak. Ya, kalau keluarganya mampu, dia bisa menjadi terbebas dari budak. Tapi kalau dia tidak bisa ditebus oleh keluarganya, maka dia akan jadi budak karena menjadi tawanan perang dalam Islam kan begitu. Nah, terus Nabi memberikan konsep yang lain. Oke, bagi yang tidak bisa ditebus, ya, tidak bisa menebus maksudnya, ya silakan kalian mengajari anak-anak membaca dan menulis. Setiap orang harus mengajari 10 orang. Nah, gitu. Satu orang mengajari 10 orang baca tulis. Nah, kalau sudah sampai bisa, maka dia akan bebas. Nah, ini beberapa langkah untuk memerdekakan budak, untuk memberantas slavery, ya. Maka ini ya dilakukan oleh Islam. Langkah-langkah seperti itu. Hanya saja dalam kasus pembebasan budak ini, ya, malah terkadang Nabi justru mendapatkan isu miring dari kelompok-kelompok orientalis yang kebetulan tidak suka terhadap Islam. Namun perlu kalian ingat ya, tidak seluruh orientalis itu membenci Islam. Ini yang paling penting. Karena ada beberapa tokoh orientalis yang justru membela Islam itu ada. Namun di sini saya menyampaikan ada tokoh orientalis yang kebetulan dia apa itu namanya, ingin menciptakan citra negatif terhadap Islam. Di antaranya seperti Robert Murray, ya ini pernah ditulis oleh Pak Abdul Wahid ya, Abdul Hakim Wahid. Jadi teks hadis and sirah nabawiyah textual and contextual studies terkait dengan konsep perbudakan. Jadi di situ dia mengingat menyebut, ya, Robert Murray itu menyebut bahwa Islam itu agama perbudakan. Karena dengan beragam perluasan Islam itu, dengan Islam yang menang dan seterusnya semakin luas ya, menang dan menang, itu banyak tawanan-tawanan perang yang kemudian menjadi budak. Nah, dia hanya berhenti di situ. Dia tidak menyinggung terkait bagaimana kemudian langkah Nabi untuk membebaskan tawanan perang tadi. Nah, seperti yang tadi kan ada katakanlah dia bisa merdeka kalau mau apa jenenge, mengajari baca tulis terhadap 10 anak. Ya kan seperti itu. Nah, tapi dia tidak sampai segitunya. Pokoknya ini ada konsep perbudakan. Bahkan ada beberapa istri Nabi itu berawal dari budak. Termasuk Mariatul Qibtiyah dari pemberian Raja Muqawqis ya, yang kemudian melahirkan Ibrahim. Ya, jadi dia itu dinikahi ketika dia belum masuk Islam dan masih berstatus budak. Dia bukan dinikahi, dia sudah pernah dikumpulin Nabi saat itu. Kalau dalam sejarah seperti itu. Nah, kemudian setelah dikumpulin, dia dibebaskan kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Statusnya seperti itu. Nah, ini jadi itulah yang kemudian Nabi pernah bersabda begini. Jadi apabila Anda punya jariyah, kalian punya jariyah, kemudian Anda membebaskan, setelah Anda bukan membebaskan, jadi ibaratnya di sini ada apa ya, upaya untuk menjalin hubungan baik dengan budaknya tadi, jariyahnya tadi, ya. Tidak hanya membebaskan, bahkan sampai menikahinya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Falahu ajrani. Yang pertama adalah pahala membebaskan budak tadi, yang kedua adalah pahala menikahi mantan jariyahnya tadi, yang kemudian menjadi istrinya. Nah, ini kasusnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap beberapa istrinya, diantaranya adalah Mariatul Qibtiyah. Ini yang paling nyata. Ya, yang paling nyata. Nah, jadi dia itu dari bangsa Qibti. Nah, jadi namanya bukan Mariatul Qibtiyah ya, dia namanya Maryah. Ya, tapi dia karena dia warganya Qibti, ya, maka disebut Al-Qibti ya. Nah, di situ. Nah, ini kasusnya. Itu kasusnya. Jadi Nabi menyatakan seperti itu.
Jadi Pak Abdul Wahid ini secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bantahan terhadap pandangannya Robert Mori ini. Jadi Islam itu tidak agama perbudakan, tetapi Islam itu justru agama yang ingin memberantas slavery tadi, sistem perbudakan itu. Tidak ada penjualan manusia. Nah, tidak ada penjualan manusia. Bahkan dalam tulisannya ini yang trafficking women and child, ya biasanya yang paling rawan untuk dijadikan diperjualbelikan itu adalah kaum wanita dan anak-anak. Nah, ini yang paling rawan. Ya, paling rawan terkait dengan perdagangan manusia. Ya, jadi apa ya? Nanti hadisnya nanti ya. Jadi misalkan begini. Kan sekarang kasus misalkan TKI ya, TKW di Indonesia. Mereka itu kemudian dikumpulkan oleh para apa ya sini calo, ya entah dikasih janji-janji apalah, pokoknya naik ke gelem bekerja di misalkan Saudi misalkan, atau Anda bekerja di Malaysia misalkan, nanti gajimu sekian sekian sekian. Tapi ternyata di situ mereka tidak diberikan haknya secara penuh, bahkan dia ditipu. Di sana dia anggap sebagai budak. Itu bagian dari perbudakan, karena memang terkadang kita sering mendengar berita terkait dengan kekerasan terhadap TKW, ya, kekerasan terhadap TKW di Arab Saudi misalkan, yang sering muncul di Arab Saudi, karena orang-orang Arab Saudi itu menganggap para TKW itu adalah budak. Nah, ini bagaimana sikap kita? Apakah itu memang seperti perbudakan seperti itu ataukah tidak? Nah itu. Belum lagi dalam konteks yang terbaru misalkan, karena kita tadi kan sudah memahami apa itu sebenarnya budak, itu mereka yang terbelenggu hak kebebasannya. Jadi dia dieksploitasi tenaganya, tetapi tidak diberikan hak yang setimpal, yang sepadan minimal. Ya, kan itu. Nah, kalau kasus budak itu memang sampai dimiliki, tenaganya diambil, tapi dia tidak diberi apa-apa, kan gitu. Hanya dikasih makan dan minum, bahkan sedikit pakaian, kan gitu. Nah, dalam konteks ini misal ini kita bawa ke sini misalkan dalam konteks perindustrian modern ya. Kan banyak ya para pegawai-pegawai ya atau karyawan-karyawan yang kemudian dieksploitasi tenaganya tanpa diberikan upah yang cukup. Akhirnya ini sebagai bentuk neo trafficking atau bentuk perjualbelian manusia model baru. Jadi yang dijual bukan dirinya, tetapi harga dirinya. Nah, yang dijual bukan dirinya, tetapi harga dirinya. Dia dieksploitasi tenaganya tanpa diberikan hak yang setimpal. Nah, ini kasus neo trafficking, neo slavery. Ya. Jadi kalau human, karena memang model penjualan belian manusia itu memang sudah pernah ada. Bahkan ceritanya Nabi Yusuf sendiri pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Setelah itu eh, sebenarnya yang menjual bukan saudaranya ya. Jadi saudaranya membuang, kemudian ditemu oleh seseorang, ya. Kemudian seseorang itu kemudian menjual Nabi Yusuf ke Raja Mesir saat itu. Nah, ceritanya kan gitu. Akhirnya Nabi Yusuf jadi budak di situ. Nah, ini bagian dari traffic yang baru. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi mereka-mereka yang kemudian dijual harga dirinya untuk satu kepentingan ekonomi tertentu, maka dia termasuk bagian dari human trafficking. Ini bagaimana sikap hadis? Nah, ini kita lihat. Ada beberapa hadis ya. Ini tadi sudah saya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini misalkan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu salasatun anna khasmukum yaumil qiyamati rajulun a'ta bi tsumma qadar wa rajulun ba'a khurran fa akala tamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Jadi besok di hari kiamat itu ada orang yang dibenci, dibendu atau dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu mereka? Mereka adalah yang bersumpah atas nama Allah, tetapi dia ingkar. Ya, jadi dia itu mengingkari janjinya, mengingkari sumpahnya.
Nah, jadi kalian jangan berani-beranilah bersumpah demi nama Allah, tapi kemudian Anda apa jenis cidro atau tidak amanah, khianat. Gitu. Terus yang kedua, mereka yang menjual orang yang merdeka. Ada tidak itu memperbudak orang yang merdeka. Oh merdeka kok didol, nah gitu. Nah ini termasuk orang yang akan dibendu, dimurkai oleh Nabi Muhammad SAW besok di hari kiamat. Ya, terus yang terakhir itu terkait dengan orang yang memperkerjakan seseorang akan tetapi setelah pekerjaan itu selesai tidak langsung memberikan upah. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan utul ajir ajrahu qabla an yajifa araqahu. Berikan bayarannya, jangan sampai keringatnya itu sudah kering. Kan begitu. Tapi dalam konteks ini ya kita bisa juga menarik kesimpulan. Jadi ada kalanya dia sudah dipekerjakan tapi tidak diberikan upah yang setimpal. Entah gara-gara diundende atau apa, atau karena memang nggak punya dana atau apa, atau memang dananya dubet gesek. Nah gitu. Jadi ini yang terjadi dalam konteks perindustrian saat ini. Jadi sebenarnya Islam itu sudah mengantisipasi adanya human trafficking dan juga kasus slavery ini sendiri. Nah, tapi apabila ada oknum-oknum yang melakukan itu, maka ya bagaimana sikap kita? Ya kita harus berusaha untuk memerangi itu. Jadi cara memeranginya, ya kalau dalam konteks pekerjaan seperti tadi yang karyawan dieksploitasi tapi tidak diberikan gaji yang setimpal, yang sepadan, minimal UMR lah, upah minimum rata-rata, maka kita bisa melakukan advokasi ke dinas ketenagakerjaan misalkan atau apa. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan ini memang orientasinya untuk situ, memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak-hak karyawan. Itu bagian dari untuk menyelamatkan dari proses adanya slavery ini atau human trafficking ini juga. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Hadisnya juga ini tergolong hadis yang kuat, sahih. Juga ada hadis yang lain, ya. Salasun la tuqbalu lahum sholatur rajulu ya ummul qauma wa hum lahu karihun war rajulu la ya'ti sholata illa dibaron yakni ba'dama yafutuhul waqt wa man tabada muharraron. Ya artinya ana wong telu sing kira-kira ora diterima salate. Sapa iku? Wong sing ngimami satu kaum, tetapi kaum iku mau ora seneng. Biasanya ya kaya wong kasus, alah ring ngimami kesuwen. Ring ngimami digawe-gawe kesuwen. Nah, biasanya ngono iki biasanya nek kasus salat tarawih bisa dibaca ini ya. Tarawih cukup diikuti tapi nek tarawih kesuwen wah ditinggal jam ilang. Terus yang kedua, ya dia mengerjakan sholat itu selalu kodok. Nah, jadi dia itu tidak mengerjakan sholat kecuali telah habis waktunya. Kan berarti kodok. Nah, jadi sholatnya kodok, baik. Terus yang terakhir itu mereka yang memperbudak orang yang merdeka. Jadi di sini dalam konteks eksploitasi. Karena kita melihat hakikat dari sistem perbudakan itu tadi, slavery. Ya, konsep rokobah itu bagaimana? Kan mereka yang yang harga dirinya tidak bebas, ya. Jadi dia dieksploitasi tenaganya tetapi tidak diberikan hak-haknya sesuai dengan ya memang yang layak untuk dia itu seberapa kan gitu. Nah, kalau tidak layak seperti itu ya maka itu bagian dari perbudakan neo slavery. Model-model perbudakan model baru. Nah, di situ. Jadi ini sebenarnya Islam sudah sejak awal itu ingin memberantas sistem perbudakan itu. Akan tetapi oleh beberapa oknum, nah ini kemudian digagalkan. Ya, saya kira wakeh wong didol. Alasannya dadekno TKW lah, ternyata dijadikan sebagai pemuas seks. Kan ada ya. Ya. Alasan digawe ternyata dijual untuk lelaki yang
ya suka main perempuan, kalau istilahnya lelaki hidung belang, hidungnya belang borak kan gitu ya, seperti yang di situ. Ya, ini bagian dari neo slavery atau dalam konteks kepegawaian atau bukan kepegawaian apa ya, kayak segampangannya kayak kepegawaian, kekaryawanan atau apa, itu ya mereka-mereka yang tenaganya memang benar-benar dieksploitasi, tetapi apa yang ia dapatkan tidak setimpal. Nah, di situ. Nah, ini bagian dari model neo trafficking, juga neo slavery, perbudakan. Oke, nanti setidaknya ada 3 jurnal yang akan saya kirimkan kepada kalian sebagai referensi ilmiah ini sekali ya, selain video rekaman ini ya. Selanjutnya silahkan Anda berikan refleksi atau berikan pandangan Anda terkait dengan konsep neo slavery dan juga neo human trafficking ini. Oke, nah nanti tugasnya diupload di kelas. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.